Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah bisa menikmati nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada kita semuanya. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesehatan. Semoga kita pandai-pandai untuk menjaga kesehatan ini dan juga pandai-pandai untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawatullah wassalamuhu semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita kelak di yaumul qiyamah mendapatkan syafaatnya beliau. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menjelang berbuka puasa pada sore hari ini, kita isi dengan sesuatu yang bermanfaat. Kita niati mencari ilmu bersama-sama. Kita bacakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Akrimul ulama'a fa innahum warathatul anbiya. Faman akramahum faqad akramallaha wa rasulahu. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah pada hadis ini telah menjelaskan, telah menerangkan, memerintahkan kepada kita untuk memuliakan terhadap ulama, memuliakan kepada ulama. Karena apa pemirsa? Karena fa innahum warasatul anbiya. Karena ulama itu adalah pewaris para nabi. Dan dawuhe Kanjeng Nabi dilanjutkan, faman akromahum, dan barang siapa memuliakan ulama, ya faqad akramallah, maka dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kali ini kita betul-betul diperintahkan untuk memuliakan ulama. Pada kali ini di era modern, era globalisasi pada saat ini, banyak di kalangan masyarakat itu kadang tidak tahu seorang yang harus kita segani, seorang yang harus betul kita pundi-pundi akan ilmunya. Bahkan sebaliknya, di situ masyarakat menganggap remeh, bahkan mencemooh, karena masyarakat tersebut mungkin belum pernah mengetahui sabda-sabda Rasulullah di dalam mengajinya. Mungkin kekurangan ilmunya atau entah gimana, sehingga dia tidak bisa melaksanakan perintah yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk memuliakan para ulama. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau bicara tentang ulama, sebenarnya ulama itu siapa sih pemirsa? Kalau kita tahu kalau ulama itu adalah seorang yang alim alamah, yang luas ilmunya. Kalau di sini dikatakan al ulama warasatul anbiya, ulama adalah pewarisnya para nabi, berarti sedikit banyak itu sifat-sifatnya ya juga bisa dikatakan kayak seperti nabi dan rasul. Sifat nabi dan rasul itu ada sidik, jujur, ada amanah, dapat dipercaya, ada tabligh,
yaitu menyampaikan kebaikan-kebaikan, menyampaikan ayat-ayatnya Allah, menyampaikan sabda-sabdanya Rasulullah kepada masyarakat, kepada umat. Dan di situ fatonah, di situ cerdas. Paling tidak kalau sebagai pewarisnya para nabi, ulama di situ pasti akan mendapati di situ kriteria seperti itu. Makanya nggak remeh, sehingga Rasulullah menyampaikan ketika kalian kalau bisa menghormati, bisa memuliakan ulama, maka di situ orang tersebut akan dimuliakan oleh Allah dan Rasulullah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita sebagai kaum muslim jangan ragu-ragu terhadap ulama kita yang sudah menjadi panutan kita. Karena apa? Tidak akan mungkin kita akan bisa ngaji. Tidak akan mungkin kita itu akan bisa mengetahui ilmu-ilmu pengetahuan agama kalau tanpa seorang ulama. Begitu pentingnya ulama. Karena apa? Karena kita tidak langsung tahu bersama Rasulullah. Nah, kalau kita bersama Rasulullah langsung, mungkin bisa langsung dibimbing oleh Rasulullah. Karena kita sudah jauh sekali dengan Rasulullah. Zamannya sudah beda dan tidak ketemu Rasulullah, maka Rasulullah menyampaikan al-ulama warasatul anbiya, berarti panutan kita yaitu ulama juga sama, manut ulama berarti juga manut kanjeng Nabi. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya teringat makalah yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, laulal ulama'u la soronna sukal bahaim. Jikalau di dunia ini, di alam ini tidak ada seorang ulama, maka niscaya di situ akhlak manusia seperti halnya bahaim, yaitu rojo koyo. Bahaim itu adalah hewan, hayawan yang tidak mempunyai akal pikiran yang sehat. Maka orang akan brutal di situ. Maka orang akan terjerumus di situ ke lembah kegelapan, ke lembah kesesatan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian untuk hadis ataupun sabda Rasulullah tentang ulama. Semoga kita dinobatkan oleh Allah, dibimbing oleh Allah, dijadikan oleh Allah menjadi hamba yang cinta terhadap ulamanya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita berdoa. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma sabbit imanana ya Allah. Allahumma sabbit imanana ya Allah. Allahumma sabbit imanana ya Allah wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah ya Allah. Allahumma taqabbal minna ya Allah. Taqabbal minna du'ana ya Allah. Taqabbal minna du'ana ya Allah. Sallimna min afatid dunya wa adabil akhirah. Sallimna min afatid dunya wa adabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga ada barokah manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.